lagi dengan saya, Ryan. Ada sukacita, dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Teman-teman sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Diundang teman-teman semua untuk berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Teman-teman, saat ini kita akan buka ibadah kita dengan doa. Dan doa akan dipimpin oleh teman kita, Kenneth Mamusum. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau menuntun dan memberkati ibadah ini. Memberkati baik guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, masih semangat untuk memuji Tuhan? Saat ini, mari semuanya Brian ajak untuk berdiri dengan penuh semangat. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga.
memuji Tuhan bersama-sama. Saat ini, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Yunice Pangemanan. Shalom, selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab masing-masing. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Matius 21 ayat 33 sampai 43. Sekali lagi, Matius 21 ayat 33 sampai 43. Tapi sebelum torang mau baca Alkitab, torang mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami akan beribadah anak sekolah minggu. Tuhan, kiranya menolong kami semua, terlebih khusus anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah. Kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong, memberkati anak-anak sekolah minggu di dalam membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan Yesus memberkati Enci Ice yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah roh hikmat yang berasal dari Tuhan menerangi hati pikiran sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius 21 ayat 33 sampai 43 dengan judul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Firman-Mu melintas bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan terang pada jalanku. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Sekarang Encik mengajak adik-adik, mari kita saksikan tayangan video cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Bina Anak Pelajaran 18. Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021. Tema: Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Judul: Hidup tanpa Tuhan. Penekanan: Tuhan akan memberikan keselamatan kepada orang lain apabila kita menolak utusannya, dan bahkan menolak Yesus. Sumber Alkitab, Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Ayat hafalan, Matius pasal 21 ayat 43. Bagaimana rasanya kalau sesuatu yang disiapkan untuk kita, kemudian diberikan kepada orang lain? Mari kita dengarkan dan saksikan bersama-sama jawabannya. Kisah ini dimulai pada saat Tuhan Yesus sedang berada di Bait Allah. Ketika dia mengajar di situ, datanglah para imam-imam dan tua-tua Yahudi dan bertanya kepada Yesus tentang apa yang diajarkan, serta kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Anak-anak yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan lewat tayangan video. Dan tema cerita di pagi hari ini adalah perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Dan judul cerita di pagi hari ini adalah hidup tanpa Tuhan. Nah, adik-adik,
apa yang dimaksud Yesus melalui perumpamaan ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tuan tanah pemilik kebun anggur memberikan kesempatan kepada penggarap-penggarap kebun anggur untuk mengolah kebun anggur miliknya. Tetapi mereka tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh tuan tanah tersebut. Bahkan mereka tidak menghargai kebaikan dari tuan tanah itu. Ketika tuan tanah meminta hasil dari kebun anggur itu melalui hamba-hambanya, mereka tidak memberikannya. Bahkan hamba-hambanya diperlakukan dengan buruk. Mereka ditangkap, dipukul, dilempari batu, bahkan dibunuh. Dan adik-adik, anak tuan tanah pemilik kebun anggur tersebut juga dibunuh oleh penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, dengan berbuat demikian tentu ada akibatnya adik-adik. Akibatnya adalah tuan tanah pemilik kebun anggur itu memberikan kebun anggurnya itu kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan memberikan hasil kebun anggur itu kepadanya. Anak-anak yang diberkati Tuhan, dari cerita perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Ia akan memberikan keselamatan kepada semua orang dan kepada kita sebagai anak-anak yang disayanginya. Tetapi kalau kita tidak menghargai pemberian Tuhan lewat keselamatan dengan menolak utusannya, bahkan menolak Tuhan Yesus, maka Ia akan memberikan keselamatan kepada orang lain. Nah, adik-adik tentu ingin selamat. Pasti. Encik juga ingin selamat. Nah, marilah kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Karena kalau torang nyandak hidup tanpa Tuhan atau menolak Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka hadiah yang terindah berupa keselamatan dari Tuhan akan diberikan kepada orang lain. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati pikiran kita dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Adik-adik, sekarang Enci akan memberikan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan pada hari ini atau pada pagi hari ini adalah Matius 21 ayat 43. Jadi sekali lagi ayat hafalan pada hari ini Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Adik-adik, kalau adik-adik so hafal, baking video, terus dikirim kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom. Demikianlah tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini, mari bersama-sama kita dengarkan ayat hafalan dari teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan dari kolom 1 sampai kolom 11. Mari kita saksikan bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Makasih. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan hidup masih di dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, saat ini kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau lewat ibadah anak sekolah minggu di pagi hari ini. Dan ibadah kami di pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, boleh kuat sampai saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang boleh mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kami, asalkan kami mau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, biarlah Engkau yang akan menolong, memberkati kami semua, agar firman yang kami dengar tadi boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Persembahan itu boleh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkati anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 11, baik yang masih kecil maupun yang sudah bersekolah. Tuhan berkati masa pertumbuhan mereka, Tuhan berkati baik pertumbuhan jasmani maupun pertumbuhan rohani. Ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat KPA dan guru sekolah minggu Jemaat Kemim Bukit Hermon. Tuhan kiranya memberkati setiap pemberian diri kami dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan beri kekuatan, hikmat, kemampuan yang berasal daripadamu, agar kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kami dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa buat tim perekam, tim penyiar, dan Bapak Leksi pemilik TV kabel yang boleh memberi diri dalam pelayanan penyiaran ibadah anak sekolah minggu di Jemaat Kemim Bukit Hermon. Tuhan berkati kehidupan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kemampuan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Ini doa syukur permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan saat ini kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita pada pagi hari ini telah selesai. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ci Unice Pangemanan yang sudah memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Kepada teman-teman sekolah minggu kolom 5 yang sudah mengambil bagian dalam gerak dan lagu. Kepada tim multimedia sekolah minggu Jemaat Gumim Bukit Hermon dan tim multimedia Jemaat. Dan juga kepada Bapak Leksi Mandagi yang sudah menyediakan media TV kabel. Oh ya teman-teman, Brian juga tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pertama, jangan lupa memakai masker. Kemudian, selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Kemudian, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berdoa. Demikian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.